Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Prima. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Baik anak-anak, apakah sudah siap memulai pelajaran pada hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPA. Di dalam muatan ini, kita akan mempelajari tentang macam-macam organ gerak. Lalu, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang ide pokok, nama lain ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Dan untuk muatan SPDP, kita akan mempelajari gambar ilustrasi, fungsinya, dan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar di mana terdapat dua orang pemburu yang sedang memburu burung-burung di tepi danau. Apabila saya mengarahkan senapan ke arah sayap burung, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah burung tersebut akan tetap dapat bergerak jika sayapnya tertembak? Ya, burung yang tertembak akan terjatuh. Burung tersebut akan tetap bergerak, namun untuk sementara tidak bisa terbang, dikarenakan sayapnya yang digunakan untuk terbang tertembak oleh pemburu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam organ gerak hewan. Yuk simak bersama. Ada yang bisa menyebutkan macam organ gerak hewan itu ada apa saja? Ya, organ gerak hewan itu ada 5. Ada sayap, kaki, sirip, tentakel, dan otot perut. Yuk kita simak video selanjutnya. Organ gerak yang pertama adalah kaki. Fungsi utama kaki pada hewan di samping adalah untuk bergerak. Hewan-hewan di samping bergerak dengan cara berjalan. Sapi, serigala, singa, rusa, jerapah, dan gajah juga bergerak menggunakan kaki dengan cara berjalan dan berlari. Yang kedua, yaitu organ gerak hewan tentakel dan mantel. Tentakel berguna untuk berenang, sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh hewan-hewan di samping dengan menyemprotkan air dari rongga mantel tersebut. Selain cumi-cumi, gurita dan ubur-ubur juga bergerak dengan menggunakan tentakel dan mantel. Yang ketiga yaitu organ gerak sayap. Fungsi utama sayap pada hewan-hewan di samping adalah untuk bergerak. Burung bergerak dengan cara terbang. Selain burung, kupu-kupu, bebek, dan lebah juga bergerak dengan cara terbang. Yang keempat adalah organ gerak hewan sirip. Fungsi utama sirip pada hewan-hewan di samping adalah untuk bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Selain ikan, paus, hiu, dan penyu juga bergerak dengan cara berenang. Penyu memiliki kaki yang berbentuk sirip yang memudahkannya untuk berenang. Yang kelima, organ gerak hewan kaki. Komodo bergerak dengan cara merayap. Selain komodo, ada cecak, buaya, kadal, dan tokek yang bergerak dengan cara merayap menggunakan kakinya. Yang terakhir, ada organ gerak hewan perut. Nah, ular tidak memiliki kaki. Ular bergerak dengan menggunakan perut. Ular bergerak dengan cara melata. Selain ular, cacing tanah dan siput juga bergerak menggunakan otot perut. Yuk kita simak bersama bacaan di samping.
Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan untuk meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak pada air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Setelah kalian menyimak bacaan tadi, informasi apa yang kalian peroleh? Ya, dengan membaca teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui informasi tentang sistem organ gerak ikan. Apa kalian tahu apa itu ide pokok pada suatu bacaan? Jika belum tahu, mari kita simak penjelasan berikutnya. Ide pokok. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran pokok. Ide pokok sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat lain dalam paragraf. Kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan merinci kalimat utama disebut kalimat pengembang. Nah, letak kalimat utama sebuah paragraf sangat beragam. Apakah ada yang tahu letak kalimat utama di depan atau di akhir paragraf diberi nama apa? Kalimat utama yang ada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sementara kalimat utama yang ada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Nah, berikut bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, bacalah paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kalimat demi kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, carilah kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Yang terakhir, rumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Yuk kita simak bersama cerita ilustrasi bergambar di samping. Gambar pertama di sini ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar terakhir, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerak lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Setelah kalian menyimak cerita ilustrasi bergambar di samping, informasi apa yang kalian peroleh? Ya, dengan menyimak gambar ilustrasi cerita tersebut, kita dapat mengetahui tentang peternakan kelinci bahkan sampai ke alat geraknya. Apa kalian tahu apa itu gambar ilustrasi cerita? Gambar ilustrasi cerita adalah gambar yang mendampingi sebuah teks atau cerita. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk foto, gambar tangan, atau lukisan. Gambar ilustrasi sering digunakan dalam cerita fiksi.
Namun, gambar ilustrasi juga dapat digunakan dalam teks non-fiksi. Fungsi gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas isi. Yuk kita simak bersama bagaimana cara membuat gambar ilustrasi cerita yang benar. Nah, selanjutnya yaitu menentukan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi cerita. Yang pertama yaitu menentukan ide. Ide gambar ilustrasi dapat ditentukan berdasarkan isi teks atau cerita. Berdasarkan ide tersebut, kita dapat menentukan jenis gambar yang akan dibuat, tokoh dalam gambar, dan suasana gambar. Yang kedua, menentukan media. Sebelum membuat gambar ilustrasi, kita perlu menentukan media gambarnya terlebih dahulu. Media gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Yang ketiga, yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana berupa garis-garis yang menggambarkan keadaan objek gambar. Garis-garis pada sketsa sebaiknya dibuat tipis-tipis sehingga mudah untuk dihapus apabila ada perubahan. Tahap terakhir yaitu tahap pewarnaan atau mewarnai gambar. Pewarnaan dapat dilakukan dengan mengikuti warna objek gambar yang sebenarnya. Misalnya, daun berwarna hijau dan langit berwarna biru. Namun, pewarnaan juga dapat dilakukan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Pewarnaan berdasarkan imajinasi biasanya dilakukan pada gambar ilustrasi untuk cerita fiksi. Selanjutnya yaitu media untuk membuat gambar ilustrasi. Media untuk membuat gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang akan digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan nanti. Yang kedua yaitu media pewarna. Media pewarna dibedakan menjadi dua, yaitu pensil warna dan cat air. Nah, pensil warna memiliki jenis yang bermacam-macam. Biasanya pensil warna ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun sangat banyak sekali. Yang kedua yaitu cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampurkan dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.